Kamu takut nggak kalau misalnya kamu bilang kamu mau berhenti kerja terus didatengin gitu? Dia kan nggak tahu, dia nggak punya kontrak, nggak tahu Inje itu siapa. Artinya Dia kamu cuma juga tahu bisa Inje pakai cuma nama gitu. fake dong. Bisa. Pokoknya ini nggak ada kontrak sama sekali, makanya pada curiga ini tuh tempat Yakuza. Culture Jepang itu senior itu derajatnya selalu lebih tinggi dari junior ya. Jadi si junior itu ya si senpai. Ganbari senpai. Jadi si junior itu harus melakukan apapun yang senior bilang. Lalu ada satu grup makanan, mereka masukin ke garam, suruh makan gitu. Garam yang banyak. Terus kamu berantem sama penghapus gimana? Ya berantem sama penghapus juga ada related sama hal itu ya. Karena Inji tuh mau fokus ke sekolah, dia mau fokus kepada tempat kerjanya. Dia bilang, Inji tuh employee di sini, jadinya kamu harus ikut secara kamu harus ikut menurut otakku, cara otakku kerja gitu. Aku nggak peduli kamu mau punya kehidupan apapun, pokoknya kamu employee aku, kamu ikuti perintahku, dia bilang gitu. Terus ya Inji bilang, ya terus Inji cuman bilang aja, tapi Inji ke Jepang itu bukan buat menjadi employee-mu, untuk menjadi pelajar. Inji tuh kesini lebih mementingkan study daripada pekerjaan. Jadi ya terus dia bilang, kalau gitu kamu quit aku aja gitu. Terus dia bilang, oh ya udah quit aja, aku memang lebih pentingin pekerjaan daripada kamu gitu. Terus ya dia marah, ini pulang. Besoknya dia telepon, yang memang dibutuhkan ternyata gitu. Dibutuhkan buat apa? Buat cubit-cubit tete? Enggak, di sana tuh karena employee-nya cuma Inji sendiri. Jadi kalau nggak ada Inji tuh dia sendiri. Penting kalau ke tempat kayak gini ya, kamu kalau udah ngomong mau quit, mereka telepon kamu balik, suruh balik, mending jangan balik. Bahaya. Itu naif sih. Ya kalau kamu balik tiba-tiba dia punya orang lagi di sebelah atau kayak gimana kan nggak lucu. Masalahnya kamu cewek di negara asing sendiri, dan kamu umur berapa pada hari itu? 20 berapa? 2020 titik. Umur 20. Terus tiba-tiba ada berita, anak Indonesia ditemukan tewas di Jepang. Ya hampir Nggak lucu juga ya? Ditemukan menghilang di Jepang, nggak lucu. Ada Jangan banyak kemana. berita seperti itu sebenarnya. Ini ada satu hal yang menarik ya. Ya, lanjut kok. Koko ada 2 pertanyaan sih. Satu, gimana cara identify black hijau atau apapun itu yang industri hitam Jepang. Kedua, how to prevent it. Ketiga, ada yang satu menarik juga. Di Jepang tuh orang keluar kerja susah. Sampai ada industri kayak kita membantu kamu untuk keluar pekerjaan kamu untuk resign. Nah, coba ceritain Itu mau diceritain sekarang dari atau industrinya, mau ceritain podcast berikutnya? kesimpulannya aja, nanti detailnya kesimpulannya aja, nanti detailnya diceritain di podcast sebelah. Ya, oke. Katanya 40% dari industri Jepang itu industri hitam. Ya. 40%. That's almost half, man. Ya, dan kamu nggak akan tahu kalau itu hitam atau enggak sebelum masuk. Tapi ya seperti kata Koko bilang, kalau udah masuk susah keluarnya. Jadi cara paling safe paling ya intern dulu ya. Intern lihat ini tuh sebenarnya pekerjaannya seperti apa sih. Karena kalau intern kan kontraknya juga Intern nggak dibayar dong. ya mau nggak mau. Intern nggak Emang dibayar. intern di Jepang nggak dibayar? Dibayar kan? Setauku dibayar tapi kecil. Kamu doang kok yang intern gratis. Ya, berarti Koko aja sih intern gratis di Forbes lagi. Cuman Koko dapat relasi ya. Dia juga masih support Koko masih support dia. Jadi ya di sana kan harus harus kerja sesuai dengan peraturannya 100%. Kan memang yakiniku ya. Yakiniku tuh ada tepan dari besi yang berat banget gitu. Dia tuh ada peraturan kalau kita cuma boleh pakai satu tangan bawanya. Jadi supaya menghemat waktu, kita tuh bawa tepan yang berat itu berapa kilo nggak tahu. Pokoknya berat gitu. Harus diangkat pakai satu tangan, kiri kanan gitu. Dan karena gitu tanganku sampai suatu hari ototnya robek. Maksudnya ototnya robek? Jadi kalau kena pressure kecil aja gitu udah sakit, nggak bisa dikenain pressure sama sekali, dibengkokin juga sakit gitu. Kayak mau buka pintu gitu, dorong pintu juga langsung sakit. Sekarang udah sembuh? Masih kadang agak sakit tapinya jauh lebih baik lah. Soalnya kalau otot robek gini nih bisa dampaknya lumayan jangka lama loh. Ini udah 3 tahun. Sekarang ya udah hampir normal, tapi kadang masih terasa sakit. Ya itu gara-gara tepan, gara-gara ya udah sih. Apalagi Nah, gitu.
Oke. Itu tuh restoran dibagi dari lantai 1 dan lantai 5. 2, 3, 4 itu punya orang lain. Jadi kalau mau nge-restock ke lantai 5 ya, kita harus bolak-balik dari lantai 1 ke lantai 5 bawa bir 20 kilo lah buat apalah. Bolak-balik yang sehari bisa kayak 5 kali gitu. Bisa 5 sampai 7 kali. Dan yang kerja di sana cuman kamu. Jadi babu kamu di sana. Memang jadi babu apa kalau misalnya customer ya, ini kan memang restorannya kecil ya, jadi kalau banyak customer kita tuh dibagi lantai 1 sama lantai 5, dan yang delivery man-nya siapa? Kayak bisa bolak-balik 7 kali itu, naik turun lantai 5, bawa makanan, bawa bir, bawa apa. Untung sekarang walaupun gajimu lebih kecil, kerja di bubble tea udah nggak ada macam-macam gini ya. Iya sih, jauh lebih mending. Sekarang kerjaanmu legal dan bukan pekerjaan hitam ya. Jadi kalian kalau mau ke Jepang, mau kerja, hati-hati. Menurut dede saya juga, ini kan tadi udah dibilang sebenarnya 40% industri di Jepang ya itu pekerjaan hitam. Jadi walaupun di luarnya terlihat seperti kerjaan legal, berhati-hatilah ya. Bisa menjadi domba dengan berbulu serigala. Serigala berbulu domba. Dulu tuh Inja waktu kesana tuh karena takut sama si bos ini ya, sampai tiap kali mau kerja gemeter di pintu masuknya tuh udah gemeteran dulu gitu. Dan waktu dari kerjanya waktu kerjanya itu otakku Inja offin autopilot mode jadinya ya sebenarnya nggak gimana inget ya apa yang terjadi, tapi ya banyak hal-hal aneh yang terjadi di sana. Tapi selama kamu kerja sana nggak ada yang pernah megang kamu selain gituin kepala? Dia nggak pernah megang, hanya verbal abuse. Karena sekali dia megang hal-hal yang aneh, dia bisa panggil polisi. Dan mungkin dia tahu itu, karena menurut orang Jepang ya, selama kamu belum pegang, kamu mau sampai ludahin juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sana. Jadi work culture Jepang sebenarnya lumayan toxic juga ya. Dan Jepang ada culture workaholic ini kan, dimana mereka hampir semua orang overtime dan nggak dibayar gitu. Iya, nggak tahu itu benar atau tidak, tapi sepertinya ya. Kalau lihat cerita-cerita tentang Jepang biasanya seperti itu, orang-orang stres. Tapi kalau misalnya pensiun di Jepang mungkin enak ya, soalnya scenery-nya bagus. Kalau kerja di Jepang beda cerita tuh kayaknya. Kalau kamu perempuan yang hidup di Jepang, hati-hati sama stalker ya. Dia bilang Jepang itu sangat aman, tapi menurutku orang gilanya benar-benar gila. Jadi Australia juga panjang bulat di mana-mana. Jadi ya Inji dari kita ngomong juga dia pernah di stok di Jepang ya, kalau tertarik untuk berkali-kali, dibahas, nggak cuma silakan. sekali, bahkan mami Ya, juga silakan. loh pernah. Iya, Mami? mami di Kabukicho, bukan bukan stalker sih, itu nanpa namanya, dirayu. Iyalah, kamu coret lat listrik. Ya tapi mami umur berapa? Kok aja hampir berantem sama Yakuza Mami di umur sana. berapa woi? Jadi ini bisa dibahas. Adalah fetish Jepang kan emang aneh ya. Bisa dibahas di podcast berikutnya kalau kalian tertarik untuk membahas stalker di Jepang. Oke, jadi sekian cerita dari dede kita tentang kerja di tempat Yakuza. Jadi Jepang juga nggak selalu baik ya, walaupun terlihat di anime cantik banget gitu dan lain-lain. Banyak orang mau ke Jepang, orang yang ke Jepang turis kayak gini, tapi dunia pekerjaan Jepang sebenarnya jauh berbeda dari apa yang mungkin kebanyakan orang pikirkan ya. Gak selamanya Jepang itu indah. Iya. Kamu, Kokoil mau ngomong apa lagi atau Inji mau nambahin apa lagi? Ya sepertinya itu emang ya perjuangan sebagai pelajar lah. Soalnya Raymond juga ngalamin, Koko juga ngalamin, Andy juga Yap, sudah ngalamin. dibahas. Di episode sebelumnya, dari guru jadi project manager, terus dari Raymond juga pernah tuh Hampir dideportasi Kalau sampai misalnya sudah lulus, Eh. ya apa dideportasi Dia lah. juga hampir kok kena Nah, bawa kemungkinan kalau misalnya udah lulus sepertinya ya lebih enak lah, lebih smooth sailing. So Sekian dari kita, kami Ngopi Merantau. Kami mau membawa perspektif luar kepada orang Indonesia. Dan yang subscribe, amin cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. bye bye. Cheers. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.